Kadal, kadal. Musim ini saya sudah menghabiskan ratusan token dan juga miliaran uang tunai hanya untuk satu fitur baru, guys. Ya, fitur apalagi kalau bukan fitur kampus. Update Top 11 2026 memang sangat meresahkan, terutama buat player gratisan yang baru pertama kali main Top 11. Gimana enggak coba? Tiap hari kita disuruh untuk memelihara fasilitas kampus kita, guys, mulai dari lahan parkir, tempat makan, tempat latihan, kemudian klinik dan stadion, dan juga fasilitas baru yaitu drill lab yang sedang kita bangun, dan juga fasilitas pemain muda. Jadi ya, jutaan atau bahkan ratusan juta saya gelontorkan agar fasilitas kita tetap bagus tiap hari, guys. Tapi kadang-kadang saya juga lupa kalau hari ini saya belum maintenance fasilitas yang ada, dan ini membuat penonton setia saya jadi kurang berminat hadir di stadion karena lapangannya kotor, banyak tai ayam, banyak tai kuda, dan banyak juga tai sapi. Tapi bukan itu yang akan saya bahas, karena hari ini kita akan membahas gimana cara mengelola kampus kita dengan baik, khususnya buat player gratisan yang baru main Top 11. Karena saya tahu saat pertama kali kita main Top 11, dapetin uang itu susah banget. Bener, susah banget. Apalagi setelah ada fitur kampus. Tentu hal ini semakin memperberat player gratisan atau free to play untuk memainkan game Top 11 sampai lama. Ya, mungkin 1-2 musim, setelah itu bangkrut dan pensiun. Tapi kali ini saya akan membahas salah satu hal penting yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman yang baru main Top 11, khususnya buat player gratisan. Karena di awal pertama kali kita main Top 11, kita sering banget terlalu ambisius, terlalu berambisi ingin segera meningkatkan kapasitas stadion kita sampai besar. Fasilitas kita harus di-up sampai tinggi, setinggi-tingginya biar nanti pemasukannya besar. Terus pengen stadionnya langsung megah gitu. Wow. Emang iya, saya juga pertama kali main Top 11 juga gitu. Dan awal-awal ketika update juga saya berpikirnya seperti itu, tapi ternyata itu salah. Karena ada hal penting yang akan saya bahas di video ini, guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran kira-kira gimana cara mengelola kampus dengan baik biar kita nggak bangkrut, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai fasilitas kampus, di mana dari beberapa fasilitas yang ada di sini kita bisa mendapatkan hadiah yang sebenarnya lumayan wow. Ya, yang pertama di sini ada lahan parkir, di mana dari lahan parkir ini kita bisa mendapatkan uang tunai. Kemudian di sini ada fasilitas food zone atau tempat makan, dan dari sini kita juga bisa mendapatkan uang tiap hari. Jadi ada dua fasilitas yang bisa mendatangkan uang ya, guys ya. Ada tiga fasilitas. Yang pertama lahan parkir, yang kedua kemudian tempat makan, dan yang ketiga dari tiket. Kita bisa dapat uang. Selanjutnya di sini ada fasilitas latihan. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan booster kondisi atau paket istirahat, atau teman-teman biasa nyebutnya sebagai cendol. Kemudian dari treatment wing atau dari rumah sakit lah istilahnya seperti itu. Di sini kita bisa mendapatkan booster pengobatan secara gratis juga. Jadi tiap hari kita bisa mendapatkan hadiah dari sini, guys. Kemudian di sini ada fasilitas pemain muda. Di sini kita juga bisa mendapatkan pemain muda bertalenta secara gratis. Jadi memang ada hal yang sangat menggiurkan sekali ya, guys ya. Dan ini adalah salah satu fasilitas baru yang ada di fitur kampus ya, guys ya. Di sini ada drill lab, di mana kita bisa mendapatkan drill latihan yang cukup efektif kita gunakan di tiap musim. Tapi saat ini masih dalam proses pembangunan. Jadi kita maksimalkan dulu semua fasilitas yang ada. Dan ya, saya tahu bahwa teman-teman juga ingin memiliki stadion dengan kapasitas besar saat pertama kali main Top 11. Tapi saran saya tunggu dulu, guys.
sabar, sabar, sabar. Karena saat pertama kali kita main Top Eleven dapetin uang itu susah. Jadi saat pertama kali kalian akan mulai membangun, ya saran saya, setelah kamu membangun stadion kamu ke level 1 atau level 2, stop. Gak usah dilanjutin lagi guys. Kalian lebih baik fokus membangun fasilitas lain yang biaya pembangunannya itu murah. Sebagai contoh, pertama, kalau saya sendiri, saya akan membangun fasilitas latihan. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan booster kondisi, dan ini penting banget untuk pemulihan maupun bisa kita gunakan untuk melatih pemain secara individu. Dan yang kedua, satu fasilitas penting lain yang harus kita bangun yaitu rumah sakit. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pengobatan, di mana pengobatan memang sangat teramat penting untuk akun level baru, karena biasanya faktor lapangan itu masih jelek, ya stadion masih kecil, pemain kita akan sering banget cedera. Itu berarti kita membutuhkan pengobatan untuk memulihkan pemain-pemain kita guys. Dan selanjutnya yang ketiga, setelah kita membangun fasilitas latihan, kemudian klinik, selanjutnya di sini kita bisa membangun lahan parkir. Nah, kalau lahan parkir dibangun, otomatis nanti lebih banyak penonton yang datang. Kalau penonton datang, otomatis nanti stadion kita bisa penuh. Kalau stadion kita penuh, berarti tiketnya habis. Kalau tiketnya habis, berarti kita bisa dapat uang. Jadi seperti itu. Nah, selain dari lahan parkir, setelah selesai kita bisa mulai membangun tempat makan. Atau kalau masih kecil itu cuma membangun WC dulu lah, ibaratnya kayak gitu ya guys ya. Jadi setelah semua fasilitas dibangun ya, udah naik, kemudian lari ke fasilitas pemain muda kita juga bisa bangun. Dan setelah semua selesai, karena kalau Drill Lab ini baru kebuka setelah kamu membuka chapter 2. Ya, chapter 1 udah selesai, kemudian kamu membuka chapter 2. Ya, setelah itu baru kamu bisa membuka Drill Lab. Jadi lama banget karena kita harus membangun stadion kita ke level 10 dulu. Kemudian setelah fasilitas parkir dibangun, kemudian tempat latihan, pengobatan, kemudian tempat makan, fasilitas pemain muda udah dibangun semua dan udah level 1 semua, baru naikin fasilitas stadion kamu guys. Baru naikin fasilitas stadionnya ke level 2. Setelah fasilitas stadion selesai, kita bisa lanjut lagi dari urutan yang tadi guys, yaitu tempat latihan, kemudian setelah selesai kita bisa membangun treatment wing atau klinik atau rumah sakit, kemudian setelah itu lahan parkir dan tempat makan. Terus sampai semuanya meningkat. Dan saran saya di sini teman-teman usahakan jangan langsung meningkatkan kapasitas kursi kalian terlebih dahulu guys, karena hal ini bisa bikin tim kalian boros. Saran saya fokus dulu membangun fasilitas yang murah-murah dulu aja. Kursi terakhir, usahakan kursi terakhir setelah semua fasilitas maksimal, nggak ada lagi yang bisa dibangun, baru kalian upgrade kursi kalian atau tingkatkan kapasitas kursi kalian. Kalau masih belum maksimal, tunggu, jangan di upgrade dulu. Lebih baik fokus ke yang murah-murah dulu aja biaya pembangunannya guys, ke yang murah-murah dulu. Setelah itu baru kalian bisa menambah kapasitas kursinya guys. Kalau masih belum maksimal, saran saya nggak usah di upgrade lah gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah paham mengenai hal ini, otomatis nanti memang prosesnya lumayan lama ya, jadi perlahan. Jadi ketika tim kamu masih kecil, jadi kamu nggak bakal ngabisin lebih banyak duit di fasilitas ini guys, di kampus ini nggak bakal. Soalnya kan semakin besar stadion kamu ya, semakin besar juga pengeluaran kamu untuk biaya maintenance atau biaya pemeliharaan. Coba bayangin kalau misalkan kalian masih level 1 tapi stadion kalian kapasitasnya udah besar, kemudian fasilitas lainnya juga udah besar. Bayangin, pendapatan cuma berapa ribu dolar tapi biaya perawatan itu udah tembus jutaan. Bangkrut nggak tuh? Jadi saran saya perlahan aja, perlahan, jangan terlalu terburu-buru, kecuali kalian sultan. Kalau kalian sultan mah bebas, terserah. Kalau mau upgrade lah, bebas lah. Tapi kalau kalian player gratisan, perlahan aja. Nanti
nanti lama-kelamaan juga bakal tumbuh kok. Kalau kamu main Tough Eleven secara rutin, konsisten tiap hari, saya yakin nanti fasilitas kampus kamu bakal tumbuh, stadion juga bakal besar, dan kamu bisa menikmati setiap pembangunan yang kamu lakukan, setiap pemeliharaan yang kamu lakukan, dan kalian bakal menikmati game ini tanpa harus takut tim kalian bangkrut. Seriusan. Karena saya juga dulu kayak gitu, langsung bangun stadion udah gede, giliran itu uang habis. Klub saya bangkrut. Kalau udah bangkrut gimana? Dapat prestasi istimewa, kupu-kupu malam. Bukan. Dapat prestasi apa ya? Prestasi resesi. Ini kupu-kupu malam, guys. Kupu-kupunya kabur dari dompet gara-gara kita nggak bisa bayar pemain bintang kita, guys, nggak bisa bayar gaji mereka, dan akhirnya pemain bintang kita hengkang, dijual ke agen gitu dengan harga yang murah. Ya, jadi itu dia, guys, gimana cara membangun fasilitas kampus biar nanti tim kalian nggak bangkrut lebih dulu ya, guys ya. Kemudian ini saran saya nih, buat teman-teman yang baru main Tough Eleven. Saran saya, fokus pertama saat kalian baru main Tough Eleven, jangan terlalu berambisi untuk memperebutkan gelar juara terlebih dahulu, guys. Karena di saat pertama kali main Tough Eleven, lawan yang kalian hadapi itu menurut saya nggak terlalu besar, di level 1 itu nggak terlalu kuat. Jadi token, kemudian paket istirahat, moral, pengobatan itu saran saya ditabung dulu, guys, untuk persiapan di musim kedua atau di musim ketiga. Kalau misalkan ada pemain inti yang cedera, ganti aja, pakai pemain cadangan. Jangan langsung dipulihkan kalau memang di pertandingan berikutnya itu lawannya nggak terlalu berat. Tahan dulu, guys, nggak usah langsung dipulihkan. Tapi saran saya di level 1, 2, atau 3 itu fokus dulu, nabung booster kondisi, token, moral, dan pengobatan maupun uang. Tabung dulu sebanyak-banyaknya. Nanti setelah ditabung, ya khususnya untuk paket istirahat, ini buat yang nanya, Bang, cara nabungnya gimana sih, Bang? Cara nabungnya gampang banget. Kalian bisa masuk ke menu keuangan ya. Di sini kalian lihat ada paket istirahat gratis, tapi kita harus nonton iklan, guys. Kita harus nonton iklan singkat di sini. Kita harus nonton iklan singkat buat dapetin paket istirahat secara gratis. Nah, dari sini sehari kita bisa dapetin sampai 25 paket istirahat. Kalau dikali sebulan atau semusim 28 hari, total kita bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 700 booster kondisi. Dan ini penting banget untuk player gratisan. Kalian harus melakukan hal ini biar tim kalian itu bisa juara tiap musim, guys. Kalau enggak, susah, beneran. Karena nanti booster kondisi ini bisa kita gunakan untuk melatih pemain kita secara individu biar punya skill yang sesuai dengan posisi, kemudian keahlian khusus maupun gaya mainnya, guys. Dan di sini sebagai contoh saya meningkatkan skill Tahir Al-Fatih, penyerang Palestina yang saya miliki, sampai tinggi banget. Dan hal ini membuat Al-Fatih menjadi salah satu pemain kunci yang sangat penting untuk tim saya, guys, dimana dia sudah mengemas ratusan gol selama membela tim saya, FC Buteng. Dan ini juga berlaku untuk pemain-pemain lain yang ada di posisi di belakang Al-Fatih, entah itu gelandang, kemudian back maupun kiper. Ya, guys ya, kita bisa tingkatkan. Dan kalau kalian lihat di lelang, pemain dengan kualitas bintang 5 tidak ada yang memiliki skill maupun atribut sampai 160-an. Dan ini pemain yang saya latih sendiri secara individu, pemain jebolan akademi remaja yang saya latih secara individu dari booster kondisi yang saya tabung tiap hari, gitu, guys. Dan hasilnya gimana? Hasilnya musim lalu tim saya sukses meraih quadruple. Ya, ini adalah salah satu kunci sukses tim saya. Dan musim ini tim saya juga punya kans untuk bisa mempertahankan gelar juara liga. Kemudian kita juga sudah lolos ke babak final kompetisi cup, dan besok kita akan menghadapi Real Madrid. Kemudian di kompetisi Liga Elite kita juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan FC Staube di babak playoff dengan agregat telak 9-1, guys. Jadi ya, itu adalah hal yang sebenarnya simple, tapi banyak teman-teman nggak tahu. Dan bukan nggak tahu sih, sebenarnya saya sering ngasih tahu, tapi mereka udah tahu tapi malas ngelakuinnya. Dan ini yang membuat mereka gagal meraih gelar juara dan bangkrut. Jadi gitu, guys. Oke, jadi gimana nih menurut kalian mengenai fitur kampus?
bikin risih atau biasa aja? Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership Penantap Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.